Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salat adalah tiang agama. Ia adalah ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Namun tahukah kita bahwa salah satu penyebab utama salat kita ditolak oleh Allah adalah karena wudhu yang tidak sah atau dilakukan dengan sembrono. Wudhu bukan sekedar menyiram air ke anggota tubuh. Ia adalah syarat sah sholat. Jika wudhu rusak atau tidak sempurna, maka sholat kita pun tidak diterima. Bahkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan keras tentang kelalaian dalam wudhu. Yang pertama, wudhu yang tidak sempurna, penyebab sholat tidak diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dari api neraka karena tidak terkena air wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disampaikan Nabi setelah melihat sebagian sahabat berwudhu secara tergesa-gesa dan tumit mereka tidak terkena air. Artinya, jika satu bagian wudhu saja tidak terkena air dengan sempurna, maka wudhu itu tidak sah. Dan jika wudhu tidak sah, maka sholatnya pun sia-sia. Yang kedua, tidak mengusap kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa mengusap kepala adalah bagian dari kewajiban wudhu. Sayangnya, banyak yang hanya membasahi tangan dan menyentuh sedikit kaki dan menyentuh sedikit ke rambut atau bahkan tidak mengusap kepala sama sekali. Yang ketiga, meninggalkan tertib dan niat. Wudhu bukan sekedar membasuh air sembarangan. Ada tata urutan yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika urutan ini dilanggar, maka wudhu kita bisa tidak sah. Selain itu, niat dalam hati pun wajib. Jika seseorang berwudhu hanya karena ingin segar atau ingin membersihkan badan, tanpa niat ibadah, maka wudhunya tidak sah sebagai syarat sholat. Yang keempat, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah membasuh tangan atau kaki dengan terburu-buru, sehingga bagian tertentu tidak terkena air. Misalnya, celah jari yang tidak dibuka, tumit yang tidak dibasuh. Padahal, Rasulullah sangat menekankan agar air benar-benar mengenai semua bagian yang wajib. Yang kelima, membasuh lebih dari 3 kali. Ini termasuk was-was dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membasuh anggota wudhu 3 kali, tidak lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wudhu adalah penjaga dari sholat. Barang siapa merusaknya, maka rusak pula sholatnya. Sebagian orang menganggap wudhu hanya sebagai rutinitas biasa, tanpa kehusyuan, tanpa niat ikhlas, dan seringkali dilakukan dengan tergesa-gesa. Padahal,
Wudhu adalah ibadah besar yang menghapus dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, tanda-tanda wudhu yang diterima adalah dilakukan dengan tenang dan khusyuk. Anggota wudhu basah sempurna. Mengikuti sunnah Rasulullah. Diiringi dengan doa dan niat yang benar. Merasa tenang dan ringan untuk sholat setelahnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ibadah sholat adalah tiang agama. Tapi tiang ini tidak akan berdiri kokoh jika pondasinya yaitu wudhu, rapuh, dan cacat. Jangan remehkan wudhu. Lakukanlah dengan ilmu, dengan adab, dan hati yang khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga kesucian lahir dan batin, serta menerima setiap sholat yang kita kerjakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.